Haleluya. Puji nama Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan hidup. Boleh menikmati hari ini itu semuanya karena anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita boleh sehat, kita boleh tetap kuat di dalam Tuhan. Itu karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama kita beribadah lewat ibadah live streaming malam hari ini. Kita buka hati kita buat ujian penyembahan, bahkan firman yang akan ditaburkan. Sebelum kita masuk lebih lagi, kita akan ambil saat teduh sebentar. Bapa yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, segala puji hormat kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah yang luar biasa bagi kami. Hari lepas hari kami melihat perbuatan tangan-Mu yang sungguh ajaib itu menopang, menuntun bahkan memberikan kekuatan kepada kami untuk melalui setiap hari kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini kalau kami boleh sehat, kami boleh ada, kami boleh merasakan berkat Tuhan yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami hari ini. Semuanya karena anugerah-Mu ya Bapa. Kami mau siapkan hati kami, fokus tertuju hanya Engkau ya Bapa. Haleluya, kami serahkan waktu ini dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari dekat kepada Tuhan. Katakan bersama saya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, sungguh indah, sungguh indah bersama-Mu, selamanya, selamanya. Haleluya. Engkau Allahku, Engkau Tuhanku, hanya padamu Tuhan kami menyembah. Yesus Kristus, Gembalaku, kekuatanku. Yesus, Kaulah menara bertahanku. Yesus Tuhan, Dia Raja atas hidupku, Dia kekuatanku. Haleluya, haleluya. Ya rala bara la bara la ba. Haleluya, haleluya. Rapa pa pa bara la bara la bara la bara la ba. Ya rala bara la ba. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat semua yang Kau beri dalam hidup kami. Haleluya. Ya rala bara la 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 bara la. Ya rala bara la bara la bo. Ya bara la bara la bara la bara la bo. Haleluya Yesus, Engkau kekasih hatiku, Engkau Yesus yang kami perlu. Kami mengasihi-Mu, kami mengasihi-Mu Yesus Tuhan. Ya rabara la bara la bara la ba. Haleluya. Ya rala bara la bara la bara la bara la bara la ba. Haleluya. Ya rala bara la 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 bara. Ya rala bara la bara. Begitu banyak yang sudah kami terima dari Engkau ya Tuhan. Tak terhitung kasih kemurahan yang Engkau berikan bagi kami setiap hari. Saat kami bisa menarik nafas kami tanpa ada gangguan, tanpa ada Tuhan Yesus sakit penyakit, semuanya itu karena kebaikan-Mu ya Bapa.
saat kami membuka mata kami, saat kami melihat sekitar kami bisa melakukan aktivitas kami, kegiatan kami hari ini. Itu karena kemurahan-Mu yang sungguh luar biasa Bapa bagi kami. Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana kami harus bersikap murah hati ya Tuhan. Biarlah kasih kemurahan-Mu itu tetap kami impartasikan, boleh kami bagikan, kami berikan bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga hidup kami senantiasa mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati
Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Apapun pergumulan hidup kami, berikan kekuatan kepada kami untuk tidak mengingkari kebaikan-Mu. Tidak melupakan kasih sayang-Mu atas kami ya Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Sebentar kami akan mendengarkan kebaikan kabar baik-Mu lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berikan hati kami tanah hati yang paling subur, supaya firman-Mu benar-benar boleh tertanam di dalam hati kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun malam hari ini berada, kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetap percaya siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia berkata-kata berasal daripada Tuhan Yesus. Diberikan hikmat oleh Tuhan. Lewat firman-Nya pasti ada sesuatu hal yang luar biasa yang Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita. Mari kita buka hati kita, buka telinga kita, buka pikiran kita, semuanya tertuju kepada firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan. Percayalah setiap hari kita pasti akan melihat mujizat demi mujizat, keajaiban demi keajaiban yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku.
hidupku, hidupku. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Ya, salam Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk ke renungan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur di mana pada malam hari ini kami boleh beribadah kembali melalui laman blessing, di mana ibadah pada malam hari ini disiarkan secara live streaming. Terima kasih karena semuanya ini juga berkat kemurahan-Mu kepada kami, sehingga walaupun situasinya pandemi kami masih bisa bertemu dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kuasai bibir, lidah, pikiran kami supaya kami bisa memberikan firman-Mu kepada saudara kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami percaya dari awal pertengahan akhir Engkau menyertai kami, Engkau memberkati kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara, kita patut bersyukur di mana pada malam hari ini kita masih diberikan waktu sehingga kita masih bisa melakukan ibadah walaupun secara live streaming pada malam hari ini. Karena dalam situasi pandemi ini semua gereja juga belum optimal di dalam pelayanan. Tapi kita bersyukur di mana gereja kita ini selama ada pandemi mungkin hanya libur 3 minggu awal-awal pandemi. Setelah itu ibadah raya kita tetap melakukan secara langsung. Ini berkat kemurahan Tuhan kepada kita, jangan dilewatkan. Kita patut bersyukur. Jadi walaupun situasinya pandemi, kita tetap beribadah. Karena ibadah ini merupakan kekuatan bagi kita mendapatkan siraman rohani. Nah, Bapak Ibu, pada malam hari ini ya, seperti yang dicanangkan oleh Bapak Gembala kita, di mana bulan ini adalah bulan kemurahan. Ya, jadi dalam Galatia 5 di sana dikatakan 9 buah roh. Dan pada bulan ini adalah kemurahan. Saya tidak berbicara tentang definisi kemurahan, tetapi apa yang harus kita lakukan. Jadi bisa dikatakan ya, yang kita lakukan dalam kehidupan kita tentang buah roh yang namanya kemurahan. Saya kira semua orang juga tahu kemurahan. Ya. Kemurahan dengan kebaikan itu beda tipis, ya, mirip. Ya. Tetapi saya percaya, ya, kalau bagi kita yang sudah percaya, sudah menerima ya, keselamatan daripada Tuhan, maka kita juga mampu atau bisa melakukan. Ya. Jadi kemurahan itu tidak hanya dilakukan kita kepada manusia saja, tidak, tetapi terlebih dahulu ya, kita lakukan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga sudah bermurah hati kepada kita. Ya. Ada buktinya ya. Di dalam Yohanes 3:16 di sana dikatakan ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini satu kemurahan, di mana Tuhan ini ya, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala raja. Tetapi mereka tetap bermurah hati. Kalau kita lihat awal mulanya terjadinya manusia, ya, begitu indah ciptaannya, dibuat sedemikian rupa segambar dengan dirinya, ditempatkan di Eden, di Taman Eden. Tetapi setelah manusia jatuh ya, karena melanggar hukum Allah, Tuhan tidak meninggalkan begitu saja, tetapi tetap berkomitmen bagaimana manusia ciptaannya ini bisa selamat. Bentuk kemurahan Tuhan kepada kita, Dia menurunkan putra yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, terbukti mati di kayu salib. Barang siapa yang percaya selamat, yang tidak percaya ya mendapat penghukuman.
Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam kita menjalankan kemurahan Tuhan, ya, kita harus jeli, ya, kita harus sadar, karena Tuhan lebih dulu bermurah hati kepada kita. Kalau Bapak Gembala kita kemarin memberikan contoh kepada orang Samaria, di mana orang Samaria ini, ya, di dalam menolong orang sedang jatuh sekarat, dia naikkan di keledainya, dibawa ke dokter atau tabib atau ke rumah sakit. Setelah itu dibiayai. Bahkan kalau biayanya kurang, dia sanggup memberi. Ini adalah kemurahan. Tetapi kalau kebaikan, ya, itu berbeda. Kebaikan itu ya sebatas baik. Orang ini salah jalan, kita tunjukkan, ya, jalannya ke sana Pak, ya, itu orang baik. Ya. Tetapi kalau kemurahan, dia tidak hanya sekedar hanya bicara saja, tetapi mereka juga mengeluarkan biaya seperti orang Samaria. Sudah menunjukkan jalan kebenarannya, sudah mengangkat, sudah membawa ke tabib, ya, tapi juga membiayai. Ini kurang, dia ngomong nanti kembali aku beri. Ini orang Samaria. Bapak Gembala mengatakan kita tipe orang yang mana? Imam, penyamun, Lewi, atau Samaria. Nah pada malam hari ini saya juga mengingatkan, karena Tuhan sudah bermurah hati kepada kita, kewajiban kita dalam kehidupan kita juga bermurah hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin di gereja kita juga ada ulang tahun gereja yang kesekian kalinya. Ya. Jadi gereja kita juga bermurah hati kepada kita. Faktanya gereja juga memberikan makanan rohani. Selain daripada itu, juga makanan jasmani. Ya. Gereja memberkati jemaatnya, baik makanan rohani maupun makanan jasmani. Pertanyaannya adalah apa yang kita berikan kepada gereja ini? Apa yang harus kita berikan kepada gereja, termasuk saya? Kalau gereja itu sudah memberkati kepada kita, ya, kita kembali feedback. Apa yang harus kita berikan kepada gereja? Apakah kita harus memberikan uang? Saya kira gereja kita ini kaya. Ya. Tapi ada satu hal yang harus kita lakukan, ya, di dalam kemurahan kita ini. Ya. Kalau gereja sudah memberkati kepada kita, maka sebagai konsekuensi kita harus bermurah hati kepada gereja. Apa yang harus kita berikan kepada gereja? Yang pertama adalah setia untuk beribadah. Setia untuk beribadah. Ini langkah kita untuk bermurah hati kepada gereja. Di dalam ibadah ini kita tidak mengenal entah itu hujan, entah itu tidak hujan. Berduka atau tidak, susah atau senang, kita harus tetap setia untuk beribadah. Ya, jadi gereja membuat satu aturan, di mana gereja ini ada pengurusnya, ada gembala sidang, ada ultimor, ada diaken, merumuskan, ya, supaya gereja itu mengadakan satu ibadah. Kalau di gereja kita ini sebelum ada pandemi, hari Minggu ibadah raya dan lamongan blessing pada hari Rebo. Tetapi sebab ada pandemi ini hanya ibadah raya. Lah kita sebagai jemaat, kita juga wajib untuk ikut handar beni, ikut mempersenjatai. Artinya itu apa yang sudah dicanangkan gereja, yang dibuat oleh gereja, kita juga harus melakukan. Ya. Jadi kalau berbicara tentang kemurahan ini luas sekali. Ya. Gereja sudah melakukan yang terbaik kepada kita. Sebaliknya, kita juga harus memberikan yang terbaik untuk gereja. Supaya gereja ini bisa bertumbuh, berkembang, supaya gereja ini juga boleh bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya, terlebih-lebih kepada jemaat. Ya, ini salah satu kemurahan yang harus kita berikan kepada gereja. Sama, Tuhan bermurah hati kepada kita. Mengirimkan anaknya yang tunggal. Buktinya apa? Mati di kayu salib. Ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Ya, jadi artinya daripada kemurahan, saya tidak membahas masalah definisi, tapi apa yang harus kita lakukan?
Kalau hanya definisi saya kira semua orang bisa menjawab. Tapi untuk melakukan kemurahan ini kita jangan pandang bulu. Kalau kita bermurah hati kepada sesama kita, jangan melihat ras, suku, keyakinan, bule atau hitam, jangan. Pokoknya manusia, ya wajib kita bermurah hati. Karena Bapak kita juga bermurah hati, sudah menyelamatkan hidup kita. Jadi di dalam ibadah pada malam hari ini, saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara ini, kita harus memiliki pandangan ya, bahwa kalau gereja ini sudah memberkati kita, kembali kita harus memberikan respon. Kita juga harus memberkati gereja. Gereja tidak butuh uang, saya kira. Gereja kita kaya, mungkin seperti itu. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh. Jangan sampai kita di tanda itu, kita setia. Kita mengisi ibadah itu dengan setia. Jangan sampai kalau kita sudah jatuh baru ibadah. Kalau kita ingat kita ibadah, jangan. Kita harus berjaga-jaga. Karena apa? Ibadah ini mengandung janji. Kalau kita latihan badani terbatas. Di Alkitab dikatakan kalau seorang atlet ingin mencapai juara, mereka berlatih. Ingin menjadi pelari maraton, berlatih. Tetapi yang diraih hadiah itu selama mereka masih umurnya masih muda. Tetapi bagaimana kalau sudah 50 tahun ke atas? Apakah masih bisa mempertahankan sebagai seorang maraton? Tidak. Terbatas. Tetapi kalau latihan badan ini, wah banyak mengandung janji Bapak Ibu Saudara. Baik hari ini akan datang mengandung janji. 1 Tesalonika. Jadi yang kedua, kemurahan kepada gereja. Ya, ini saya juga belajar Bapak Ibu. Ya, saya di depan mimbar ini saya ngomong apa adanya. Ya, baru 1 tahun saya melakukan. Ya. Jadi di dalam kita kasih kepada gereja, kemurahan kepada gereja adalah yang pertama tadi setia ibadah, yang kedua persepuluhan. Saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak melihat jumlah atau nominal, tetapi ketaatan. Jadi yang harus kita berikan kepada gereja, karena hak Tuhan, kita harus bermurah hati. Jadi apa yang sudah dicanangkan di dalam Alkitab, ya kita lakukan. Kita memberikan persebulan supaya ada persediaan di rumah bendaraan. Karena gereja juga kebutuhannya banyak. Jangan sampai kita diberkati berlimpah-limpah, tetapi kita tidak memberikan persepuluhan. Ini hak Tuhan. Supaya kita ya, diberkati seperti Abraham, berlimpah-limpah. Karena apa? Setia dan taat. Tuhan tidak melihat nominal. Dalam Alkitab enggak tercatat. Sekian nominalnya baru diindahkan Tuhan, tidak. Tapi ketaatan. Kita bisa membandingkan orang kaya dan janda miskin. Kenapa Tuhan mengindahkan orang janda miskin? Tidak mengindahkan orang yang kaya. Karena orang kaya memberi dari kelemahan, dari kelebihannya. Setelah memberkati, sudah memberikan persembahan, dia masih cadangan makanan masih ada, masih punya tabungan. Ini orang kaya. Tapi janda miskin tadi ya, tidak punya tabungan. Seluruh napanya diberikan. Apa yang membuat janda miskin ini kok rela memberikan persembahannya sebegitu besarnya? Dia tahu ya, Tuhan bermurah hati kepada janda itu. Keselamatan yang mereka terima tidak sebanding dengan apa yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Inilah yang memampukan janda miskin memberikan persembahan, bermurah hati kepada Tuhan. Seluruh nafkahnya, cadangan makan 1 bulan dikasihkan. Akhirnya 0, tidak punya apa-apa. Itu yang diindahkan oleh Tuhan. Apakah mereka kelaparan? Tidak. Berkat itu mengalir. Tuhan tahu. Ya. Kalau kita taat, maka Tuhan juga setia kepada kita. Ya. Jadi ini adalah merupakan kemurahan. Di dalam Yohanes 5. Yang judul perikhotnya penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Di sana Tuhan Yesus mengatakan, di mana sesuai adatnya saat itu, kalau kolam ini digoncangkan malaikat, ya di situ banyak orang-orang sakit, mana yang lebih dulu masuk dia sembuh. Tetapi Tuhan bermurah hati kepada orang yang sakit 38 tahun.
apa yang harus aku sembuhkan. Ya. Apa yang harus aku sembuhkan. Tuhan menolong. Ya. Tuhan berbicara, opo sing arep tak lakokno? Maukah kamu saya sembuhkan? Ini satu pertanyaan yang bagus. Artinya Tuhan menunjukkan kemurahannya kepada orang yang sakit tadi. Orang sakit tidak bisa ngomong, enggak jaluk, enggak minta. Tapi Tuhan menawarkan, maukah kamu sembuh? Ini kemurahan Allah kepada ciptaannya. Ini contoh tercatat di dalam Alkitab. Mereka tidak bisa apa-apa, karena apa? Tidak bisa berjalan. Kalau enggak ada orang yang mengangkat, dia tidak bisa masuk ke dalam kolam Bethesda. Tapi Tuhan tahu orang ini butuh pertolongan. Maukah kamu sembuh? Ini sangat bagus. Jadi di dalam kehidupan kita juga sama. Harus melakukan seperti Yesus. Bermurah hati. Jangan sampai orang itu ngomong baru kita bertindak. Kalau itu memang kita tahu. Dalam kehidupan kita sebenarnya banyak pergumulan permasalahan. Tetapi semuanya tergantung daripada kita. Jadi di dalam 9 Baroh Bapak Ibu bisa baca sendiri. Ya, itu yang dicanangkan oleh Bapak Gembala kita. Ini ada bulan keempat setelah kasih sukacita damai. Ya, dan hari ini kemurahan. Kesabaran bulan yang kemarin sekarang adalah kemurahan. Kita harus bermurah hati. Supaya tahu bahwa kita benar-benar anak Allah. Supaya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yesus juga kita lakukan. Dan bermurah hati itu ya, di dalam gereja pun juga sama. Jangan ada perbedaan. Wah ini hamba Tuhan. Wah ini jemaat. Wah ini jemaat yang kaya. Ini jemaat yang tidak kaya. Wah ini janda. Tidak. Jadi tidak ada tawar-menawar. Yang namanya kemurahan. Semuanya orang kita harus bermurah hati. Tanpa melihat. Karena orang-orang di luar sana banyak ya, bermurah hati tapi dengan orang yang mereka pandang, wah ini apik karo aku, ya aku tak bermurah hati. Banyak seperti itu. Tetapi di dalam Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Siapapun. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang diberkati. Kita dipanggil supaya bisa memberkati orang. Nah berkat itu bisa dirasakan oleh masyarakat, orang-orang di sekitar kita. Kita mengambil respon. Jangan hanya kita membaca, mendengar. Jangan. Terlebih dahulu adalah melakukan. Ini adalah yang terpenting. Firman itu kita ambil, kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Jangan hanya dibaca. Tidak ada artinya. Jadi kita harus eksekusi dengan firman itu. Supaya apa? Dalam kehidupan kita boleh menjadi berkat. Berkat itu kita berikan kepada semua orang. Yesus datang ke dunia boleh menjadi berkat. Bagi siapa? Seluruh umat manusia di muka bumi. Tidak hanya untuk orang Kristen. Di Alkitab tidak tercatat. Tapi untuk umat manusia di dunia. Supaya apa? Yesus datang untuk menginsafkan dunia yang penuh dengan dosa ini. Rela mati. Kita harus menghargai kematian Tuhan Yesus. Tidak semua orang rela mati. Tetapi perlu digarisbawahi. Pentingnya kita membangun satu ibadah. Karena ibadah ini mengandung janji. Jangan dilewatkan. Saya mengajak kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara di dalam membangun satu ibadah di gereja kita ini supaya gereja ini juga boleh menjadi berkat. Kita menginginkan bahwa jemaat kita ini semuanya ya baik-baik, dewasa rohani dan bisa menjadi berkat. Kita memang harus mengambil satu konsekuen. Kita harus mengambil risiko di dalam melakukan firman. Tanpa ada risiko tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, kita menolong orang. Itu jangan punya asumsi supaya saya ditolong orang. Jangan.
Kita menolong orang karena apa? Karena kita dipanggil untuk menolong orang. Kita ini bisa dikatakan anak-anak Allah. Karena apa? Kita sudah berpindah. Rohani kita sudah berpindah dari dunia kepada surgawi. Maka dalam kehidupan kita berbicara bersifat rohani. Ya memang kita itu masih hidup di dunia, kadang-kadang kita duniawi, kita masih nampak, oke wajar. Tetapi hal itu jangan sampai terlalu menonjol daripada rohani kita. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya. Jangan sampai kita ada pamrih. Ya. Jadi buah roh. Apa yang dicanangkan oleh Bapak Gembala kita? Galatia 5. Ya. Ini benar-benar kalau sudah visi misi daripada gereja, tidak hanya gembala sidang yang melakukan, yang belajar, yang melakukan, tapi seluruh yang ada di gereja ini untuk melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kasih, ya, sukacita, kesabaran, dan kemurahan. Ini harus kita lakukan. Ya. Kita belajar mulai kasih, kalau sudah lulus baru tahap yang kedua sampai ke 9. Tidak mudah Bapak Ibu. Kita melakukan yang pertama kasih saja kadang-kadang ya, kita tidak melakukan. Kita masih bolong-bolong. Sudah ketambahan bulan berikutnya sukacita. Bulan berikutnya lagi ya, kesabaran sampai kemurahan. Ini tidak gampang, butuh satu komitmen ya, dan kita harus intim dengan Tuhan. Jadi bisa dibaca di rumah ya, Galatia 5 ayat 2-3 bisa dibaca. Kita respon, kita amini dan kita lakukan. Karena dalam satu bulan ini nanti bulan berikutnya kita sudah berbeda lagi, bukan kemurahan lagi. Jadi untuk melakukan kebenaran firman tidak hanya hamba-hamba Tuhan, pelayan gereja yang melakukan, enggak, semuanya. Yang percaya kepada Injil, yang percaya kepada Kristus wajib untuk melakukan firman-Nya. Saya tidak khotbah terlalu muluk-muluk. Ya. Sehari-hari saja yang saya sampaikan. Apakah kita sudah melakukan? Apakah kita sudah mengisi dengan ulang tahun gereja ini dengan kemurahan kepada gereja? Saya kira gereja tidak menuntut aneh-aneh. Setia untuk ibadah, cukup. Taat untuk ibadah. Tidak pandang itu hujan atau tidak. Bapak Ibu Saudara, saya berkomitmen dalam pribadi saya. Dan saya sudah ngomong dengan istri saya, dalam keadaan situasi apapun, kita harus tetap beribadah. Jangan sampai kita bolong. Kita berusaha. Saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi saya mengandalkan Tuhan. Saya percaya kalau saya berjalan dengan Tuhan, saya dikuatkan, dimampukan. Kalau namanya sakit, maaf, saya juga punya ciri lambung. Terus terang saja. Kalau saya merasakan lambung saya nggak ke gereja. Karena apa? Sebelum ke gereja sudah melilit, senep dan sebagainya. Kalau saya, aduh kok sakit ya, saya nggak kerja dulu. Ya mungkin setiap hari kita nggak kerja, setiap hari kita nggak ke gereja. Setiap minggu nggak usah ke gereja. Kenapa? Merasakan sakit. Tapi kita anggap biasa. Ya. Saya percaya, kalau Tuhan izinkan, Tuhan punya cara. Tuhan punya kebaikan kepada saya. Anggaplah duri dalam daging bagi saya. Saya anggap ini iblis ini. Kalau nggak saya tentang, saya nggak bisa pelayanan. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya ngomong apa adanya. Kadang-kadang melilit sekali. Tapi bukannya saya tidak sakit. Tetapi saya percaya. Tuhan kalau izinkan. Walaupun dalam keadaan saya sakit. Saya bisa kerja. Ini kemurahan Tuhan kepada saya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak ke gereja. Tidak ada alasan untuk melayani. Wah sakit, enggak. Karena saya sudah komitmen. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena apa? Sudah menebus dosa-dosa saya, sudah menyembuhkan saya beberapa tahun yang silam.
Dikuatkan sampai hari ini, saya sampai bisa pelayanan di mimbar. Ini kemurahan Tuhan kepada saya. Jadi saya juga wajib mengisi kemurahan Tuhan itu melalui kehidupan saya, melalui pelayanan saya. Dan saya juga berterima kasih Bapak Ibu Saudara. Saya diberi waktu Tuhan, diberi kesempatan untuk melayani gereja dengan cara apa? Maaf, ya. Walaupun sangat sederhana, walaupun tidak sehebat tukang-tukang yang lain, peti jenazah saya bisa selesaikan, saya sediakan. Ini bentuk kemurahan saya, pelayanan saya. Saya tidak mencari uang, tetapi saya ingin menyenangkan Tuhan dengan cara hidup saya. Saya tidak bisa membantu apa-apa dengan gereja, tapi cukup tenaga saya. Supaya gereja tidak membeli peti jenazah, saya bikinkan. Walaupun banyak dari Bapak Gembala kita, dari gereja. Tapi tenaganya saya yang menangani. Saya bersyukur. Artinya Tuhan juga bermurah hati kepada saya, memberikan waktu untuk mengisi kehidupan saya. Supaya hidup saya juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Ini yang saya lakukan. Maaf, saya tidak pamrih, tidak. Karena fakta seperti ini. Ini salah satu kita untuk mengisi kegiatan yang ada di gereja. Mungkin Bapak Ibu yang lain punya talenta lain, monggo silakan. Dengan talenta yang Bapak Ibu miliki, enggak apa-apa. Intinya kita jangan pamrih. Kalau kita pamrih Tuhan enggak mau terima, tapi dengan ikhlas, dengan legowo. Ini satu kemurahan kepada Tuhan, kepada saya diberi waktu. Yang dulunya saya enggak pernah pelayanan, enggak pernah khotbah, tetapi berkat kemurahan Tuhan saya diberi waktu. Istri saya juga ikut di singer. Ini kemurahan Tuhan kepada saya. Kalau Tuhan sudah bermurah hati kepada saya pun harus melakukan dalam kehidupan saya. Jadi malam hari ini saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudara, bulan ini adalah kemurahan. Monggo mari kita bermurah hati, kita lakukan. Sekali lagi jangan hanya kata-kata, tapi dengan perilaku. Terutama karakter kita, sifat kita, ucapan kita ini harus membangun, jangan sampai mencerai-beraikan. Supaya kehidupan kita benar-benar menjadi berkat. Jadi inilah Bapak Ibu Saudara, khotbah saya pada malam hari ini kita ambil dari Galatia 5 ayat 2-3, ini masalah buah roh. Bapak Ibu bisa membaca di rumah, di sini enggak saya baca. Saya sampaikan pasal dan ayat saja. Karena minggu kemarin juga dibahas oleh Bapak Gembala kita. Jadi mari di dalam kehidupan kita ini benar-benar merespon panggilan Tuhan. Jangan sampai panggilan itu kita lirwakno. Jangan sampai panggilan itu kita abaikan. Kesempatan bagi kita selama kita masih hidup di situasi pandemi ini. Hari besok kita nggak tahu apa yang terjadi. Tetapi masih ada kesempatan bagi kita membenahi diri kita. Kita bergereja yang baik. Kalau kita jadi pengerja, jadilah pengerja yang baik. Jadi jemaat yang baik. Supaya apa? Kita ada sinkron. Jadi benar Tuhan, ini firman Tuhan benar-benar kita lakukan. Boleh terjadi atas hidup kita. Saya, Bapak Ibu, Saudara, setelah beribadah menginginkan supaya gereja ini diberkati. Bertumbuh banyak jiwa-jiwa baru, ini harapan saya. Sudahkah Anda berdoa untuk gereja kita supaya ada pemulihan? Sudahkah Anda berdoa untuk gereja supaya ada jiwa baru? Ya. Kalau kita mencari jiwa sulit, tapi paling tidak kita melakukan firman itu supaya dengan tingkah laku kita, dengan buah kita, orang mengenal. Oh berarti orang ini baik, orang ini percaya kepada Tuhannya, orang ini melakukan firman-Nya. Orang ini beriman. Dari buahnya lah kita akan bisa diketahui orang. Dan buah itu bisa dirasakan orang lain. Jangan sampai buah itu pahit. Akhirnya apa? Kita dibenci. Firman tidak bisa berkembang. Kita ini pelaku firman. Kalau buah kita tidak bisa dirasakan orang lain, maka firman itu pun tidak bisa diterima orang lain. Tidak bisa. Karena kita sebagai pelaku firman, maka kita harus melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, inilah ibadah pada malam hari ini.
yaitu tentang buah roh, di mana bulan ini adalah kemurahan sesuai dengan misi dari gereja kita. Mudah-mudahan gereja kita dengan ulang tahun yang kemarin itu, tahun depan bertambah banyak jiwa-jiwa baru. Ya. Semua pekerja tambah hari tambah giat, ya. Saling mengasihi, mengampuni, menerima satu dengan yang lain, yang lemah dikuatkan. Ya. Supaya apa? Di sini ada kesetia kawanan, ada kegerakan rohani di dalam memajukan gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapa, sungguh mengucap syukur pada malam hari ini di dalam kita ibadah Lamongan Blessing secara live streaming. Biarlah 9 buah roh dan pada bulan ini adalah kemurahan. Boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus membantu dalam kelemahan kami, memampukan kita, memampukan kami untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan, kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan akhiri ibadah malam hari ini. Bapak Ibu Saudara tetap percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita kuat, kita mampu menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Mari tetap andalkan Tuhan, hari lepas hari semakin percaya kepada Yesus kita, Tuhan kita. Haleluya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita sudah terima firman Tuhan malam hari ini yang luar biasa. Mari sama-sama kita siapkan hati kita akan terima berkat yang daripada Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat rangkaian kasih karunia, buat ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampaikan Tuhan sudah pimpin. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya mohon pengurapan berkat kasih karunia-Mu turun atas setiap kami. Firman Tuhan yang sudah kami dengar dimanapun umat-Mu berada saat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, pakai lebih hari lebih luar biasa, nama-Mu yang dipermuliakan. Terpuji-pujilah nama-Mu, kiranya berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus dicurahkan dengan limpahnya atas kami, mulai malam hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.